Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Marito Lubentobing dengan NIM channel E024037. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, dan pihak yang terkait dalam perpajakan, serta penggolongan pajak. Baik, materi yang pertama, Stelsel dalam pemungutan pajak. Secara umum definisinya, stelsel pemungutan pajak adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan kapan dan bagaimana pajak dipungut dari wajib pajak. Wajib pajak di sini artinya itu masyarakat. Terdapat 3 jenis stelsel yang dikenal dalam perpajakan. Yang pertama itu stelsel nyata atau real. Definisinya, besarnya pajak ditentukan setelah penghasilan atau objek pajak benar-benar nyata. Artinya, pajak itu telah ditentukan dan memang sudah benar-benar nyata atau real, memang pajaknya segitu. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif. Artinya, besarnya pajak didasarkan pada perkiraan penghasilan dalam 1 tahun yang dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Di sini artinya itu adalah anggapan saja yang didasarkan pada pajak 1 tahun terakhir atau pajak tahun sebelumnya. Yang ketiga itu stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, di mana pada awalnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan, lalu pada akhir tahun dilakukan perhitungan yang nyata. Kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat. Dari sisi masyarakat, kendala yang umum muncul adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak, serta adanya anggapan bahwa pajak adalah beban. Dari sisi pemerintah, kendala dapat berupa kurangnya jumlah dan kualitas aparatur pajak, keterbatasan sistem pengawasan, serta kelemahan dalam penegakan hukum. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang tidak stabil, inflasi, atau adanya pandemi juga dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kendala-kendala ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar penerimaan pajak dapat optimal. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat terjadi karena wajib pajak atau masyarakat merasa terbebani atau menganggap sistem pajak tidak adil. Perlawanan ini dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang dilakukan dengan cara tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Artinya dia tidak mendaftarkan dirinya ke perpajakan, sehingga data dirinya tidak ada dalam perpajakan, dan tidak melaporkan pajak atau terlambat membayar pajak. Yang kedua itu perlawanan aktif, yaitu perlawanan yang dilakukan dengan sengaja menghindari atau mengurangi beban pajaknya, misalnya melalui penyelundupan pajak, penggelapan pajak, atau manipulasi laporan keuangan. Perlawanan ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak. Ya tentu karena pendapatan negara salah satunya itu dari pajak. Serta oleh karena itu pemerintah harus menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, transparansi, penggunaan pajak, serta peningkatan pengawasan. Berikutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Di dalam sistem perpajakan, terdapat beberapa pihak yang berperan penting. Yang pertama itu tentu pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pemerintah bertugas merumuskan kebijakan atau peraturan dan melakukan pemungutan pajak, serta mengawasi pembayaran pajak. Yang kedua itu wajib pajak atau masyarakat, merupakan individu atau badan usaha yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga itu pihak lain, seperti konsultan pajak, lembaga keuangan, dan auditor yang membantu wajib pajak maupun pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Terakhir, penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain penggolongan menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan, seperti pajak penghasilan atau PPh. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu ada juga penggolongan pajak yang menurut sifatnya. Itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh. Kalau pajak objektif hanya melihat pada objek yang dikenakan pajak, itu seperti pajak PPN. Berikutnya penggolongan pajak menurut lembaga pemungut. Itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat langsung, itu contohnya pajak PPN dan PPh. Kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan, motor, mobil, dan juga pajak hotel dan pajak hiburan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pajak adalah kewajiban masyarakat yang hasilnya dipakai untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan bersama. Dalam pelaksanaannya, pajak dipungut dengan sistem tertentu, tetapi seringkali juga menghadapi kendala dan perlawanan dari sebagian orang. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak, supaya pajak bisa berjalan lancar, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Sekian dan terima kasih.